selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Selamat pagi Ibu, kabar baik-baik saja. Amin. Jadi baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu meminta adik Sirli untuk memimpin kita dalam doa. Adik Sirli silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi baik, terima kasih adik Sirli. Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingin mencek kehadiran adik-adik. Ya, jadi baik semuanya hadir ya. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk pada materi kita yang kita lanjutkan pada minggu ini ya. Jadi materi pada minggu ini yaitu kita belajar tentang materi dan perubahannya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu harap adik-adik bisa dapat mengerti dan paham mengenai materi dan perubahannya. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu materi? Saya Ibu. Ya, silakan adik Kani. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Ya, betul sekali, hebat. Jadi, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, istilah materi meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh serta yang tidak dapat dilihat dan disentuh. Jadi, materi juga dapat disebut dengan dia itu bisa dapat disebut juga sebagai zat. Jadi, materi juga dia dapat berwujud, yaitu terdapat 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian dia memiliki contoh, yaitu kalau ini wujud cat, yaitu wujud padat, yaitu seperti besi, timah, emas. Kemudian kalau gas itu dia seperti udara. Kemudian kalau cair itu dia seperti air, bensin, dan minyak. Ya, jadi apakah sudah paham adik-adik mengenai materi tersebut? Sudah Ibu. Ya, jadi baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu sifat materi. Ya, jadi sifat materi ini dia memiliki sifat tertentu yang khas. Sifat ini memudahkannya untuk dikenali dan dibedakan dengan zat lain. Jadi sifat materi dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Jadi Ibu akan bahas yang pertama, yaitu tentang sifat fisika. Ya, jadi sifat fisika itu dia materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Jadi sifat-sifat fisika itu dia meliputi 2 bagian, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Ya, jadi baik, kita lanjut pada sifat kimia, yaitu sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Contohnya, sifat kimia yaitu tingkat kereaktifan materi untuk membedakan antara sifat fisika dan sifat kimia. Jadi, dapat kita ambil contoh dari besi. Ya, jadi adik-adik, besi itu dia memiliki titik leleh sebesar 1000 derajat Celcius. Jadi, titik leleh tersebut kita dapat sebut sebagai sifat fisika. Ya, jadi sedangkan kemampuan besi untuk berubah menjadi karat besi disebut dengan sifat kimia. Ya, jadi baik adik-adik, apakah sudah mengerti? Sudah Ibu. Ya, jadi baik, kita lanjut. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu perubahan materi. Ya, jadi materi itu dapat berubah jika melepaskan energi atau kalor. Perubahan materi dibedakan menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya baik, Ibu akan membahas yang pertama tentang perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru.
Pada perubahan fisika ini susunan komponen zat tidak berubah. Contoh perubahan fisikanya adalah yang pertama yaitu kapur barus menyublin menjadi gas. Yang kedua yaitu gandum yang digiling menjadi tepung terigu. Yang ketiga yaitu benang diubah menjadi kain. Ya, jadi baik adik-adik, apakah sudah paham atau Ibu ulangi? Pas, Ibu. Ya, jadi baik, kita lanjut pada perubahan fisikanya. Di sini perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asalnya. Perubahan materi secara kimia akan menyebabkan terbentuknya zat baru. Gejala yang menyertai terjadinya perubahan kimia adalah terjadinya perubahan warna, terjadinya endapan, terbentuk gas, dan perubahan suhu. Baik, kita ambil contoh yaitu perubahan kimianya adalah yaitu satu, proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan yang merubah karbohidrat. Ya, jadi yang kedua yaitu air dengan bantuan sinar matahari menjadi makanan. Ya, jadi yang ketiga yaitu membuat masakan yang mencampurkan bahan-bahan masakan sesuai resep menjadi masakan yang dapat dimakan. Ya, jadi apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, baik, Ibu lanjutkan ya. Kemudian pada perubahan fisika itu hanyalah sementara, sedangkan perubahan kimia tidak dapat dikembalikan menjadi bentuk semula. Ya, jadi pada perubahan fisika dan perubahan kimia berlaku hukum kekekalan massa, yaitu massa zat sebelum berubah dan setelah mengalami perubahan adalah tetap. Ya, jadi materi ini dia memiliki sifat dan perubahan yang beragam. Ya, jadi penjelasan Ibu cukup sampai sini. Cuman Ibu ingin meminta adik-adik apakah sudah mengerti atau belum. Jadi Ibu meminta siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan materi tersebut. Ya, ayo siapa yang mau? Saya, Ibu. Ya, adik Shirley silakan. Jadi baik, yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi juga bisa disebut sebagai zat. Dan materi terjadi dari 3 wujud, air dan gas. Kemudian terdapat susunan materi, struktur materi, sifat dan perubahan materi. Ya, jadi baik, hebat sekali. Ya, Sekian. Jadi Ibu ingin menambahkan lagi atau Ibu ingin menyimpulkannya, yaitu jadi kesimpulan yang Ibu ambil dari pertemuan kita pada hari ini adalah materi itu dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Ya, jadi atau dengan kata lain, pada saat kita belajar kimia, berarti kita belajar tentang materi yang terdiri dari susunan materi itu sendiri, struktur materi, kemudian sifat dan dari materi tersebut, reaksi perubahan yang terjadi pada materi itu, serta energi apa yang menyertai perubahan tersebut. Ya, jadi baik, hanya ini saja ya penjelasan pada hari ini. Apakah adik-adik sudah mengerti atau belum? Halo adik-adik. Sudah mengerti, Ibu. Ya, Ibu. Ya, jadi baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu meminta agar adik-adik selalu tetap semangat untuk belajar, kemudian patuhi protokol kesehatan yang ada karena sekarang lagi pandemi ya. Ya, jadi Ibu harap dengan pelajaran kita pada hari ini adik-adik bisa
belajarnya sendiri dan dapat memahaminya dengan baik ya. Ya, jadi Ibu hanya ini saja yang Ibu sampaikan. Sebelumnya Ibu meminta Adik Ani untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Adik Ani, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa Ya, jadi baik. Terima kasih untuk Adik Ani. Jadi hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Ibu. Terima kasih. Ya, Adik.